Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru buat kita semua. Tahun 2020 telah kita lewati. Kita lihat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita semua. Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita ini. Saat ini kita siapkan hati kita. Kita berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan penyertaan Tuhan. Sepanjang tahun telah kami lewati Tuhan. Kami begitu melihat kasih Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami semua. Tuhan, kami percaya juga di tahun 2021 ini Tuhan juga akan memberkati kami semua. Tuhan akan menyertai kami semua. Kami mempunyai harapan yang baru di hadapan Tuhan. Kami juga Tuhan ingin hidup di dalam kebenaran yang murni, Injil yang murni. Supaya hidup kami ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan. Engkau menyelidiki setiap hati kami. Pribadi lepas pribadi yang mendengarkan ibadah ini. Tuhan, Engkau jamah kami. Kami ingin menyembah Tuhan dari hati kami yang tulus. Kami ingin memuji Tuhan dengan sepenuh jiwa kami. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan roh-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu. Haleluya. Kami merindukan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini sama-sama. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Benar Tuhan, kami merindukan Engkau. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita naikkan pujian ini dengan hati yang menyembah di hadapan Tuhan. Katakan, jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku
bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, mari kita angkat tangan kita. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya, tiada yang sepertimu Tuhan. Kami bersyukur padamu, kami umat-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang ada di rumah, kita menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Sungguh kasih Tuhan itu luar biasa buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami begitu melihat kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Di hari-hari kami, di sepanjang hidup kami, Tuhan Engkau tetap baik bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Sekali lagi katakan, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Amin Tuhan. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada sepertimu Tuhan. Amin, amin, amin. Tiada seperti Tuhan. Kebaikan Tuhan sungguh luar biasa. Dialah yang memegang setiap tangan kita, menuntun langkah kita dalam setiap kebenaran. Mari Bapak Ibu, kita puji Tuhan, kita naikkan pujian. Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kita tepuk tangan sama-sama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
memuji Tuhan. Tuhanlah yang menentukan setiap langkah hidup kita. Tentu kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Kita angkat pujian ini dari awal. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, 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 amin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Kita diberkati dengan pujian ini, amin. Firman Tuhan berkata, orang yang mengasihi Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan seluruh hidupnya. Sungguh firman-Nya ya dan amin. Meskipun bumi akan berlalu, bulan tak bercahaya, tetapi firman Tuhan tetap ya dan amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini. Kita tepuk tangan sama-sama dengan hati yang sukacita. Yes, kita menari bagi Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Memuji Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar matahari tak bercahaya, firman Tuhan tetap selamanya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji.
Shalalalalala. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Amin. Inilah perkataan iman kita. Tuhan Yesus cinta kita semua. Karena sungguh Dialah kebahagiaan kita Bapak Ibu. Meski hidup kita kadang suka, kadang duka, tetaplah Tuhan selamanya. Kita taruh Tuhan sebagai sukacita dalam hidup kita, sebagai kebahagiaan bagi kita. Mari Bapak Ibu berpegang kepada firman Tuhan. Katakan, Tuhanlah Engkau kebahagiaanku. Dengan tulus katakan, Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dari awal. Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom saudara sekalian, kita sudah sampai pada hari pertama di tahun yang baru. Apa saja yang kita sudah lewati dan apa saja yang akan kita harapkan di tahun ini. Tahun lalu kita sangat terdisrupsi, terganggu dengan adanya pandemi. Pandemi sangat mengubah kita. Korbannya juga banyak, sahabat-sahabat kita sudah dipanggil Tuhan. Orang-orang terdekat kita dipanggil Tuhan. Ada banyak sekali korban.
Tahun ini apa lagi? Tahun depan apa lagi? Kita tidak tahu banyak, saudara. Tapi kita punya harapan di dalam Tuhan. Kita harus selalu ingat, tahun baru harus diisi dengan manusia baru. Kita harus selalu ingat, takut akan Tuhan adalah awal segala pengetahuan. Kita harus ingat, takut akan Tuhan, itulah yang kita butuhkan. Sebab dunia ini banyak ancaman, tidak aman, banyak bahaya. Kalau pandemi ini segera berlalu, kita tidak tahu ada apa lagi di masa mendatang. Nah, itulah sebabnya ada banyak orang tidak berubah meskipun dikotbahkan apa saja, meskipun kena pandemi, meskipun dunia ini tragis. Ini sulit sekali. Saya mau berikan satu ilustrasi. Mudah-mudahan ilustrasi ini bisa mencelikkan mata kita semua. Ilustrasi manusia gua. Judulnya manusia gua tuh, ilustrasi itu. Alkisah, ada sekelompok atau komunitas manusia yang hidup di dalam gua yang gelap. Seumur hidupnya ia tidak pernah keluar dari gua itu. Dan di dalam gua tentu saja tidak ada listrik. Di malam hari, orang-orang ini mencari hiburan dengan bermain api. Api yang di dalam gua itu merefleksikan bayangan dari kita semua. Bayangan dari mereka maksud saya. Lalu mereka bermain-main dengan bayangan itu. Mereka merasa puas dengan permainan itu. Dengan situasi di dalam gua yang gelap itu. Mereka tidak pernah berpikir mau keluar dari gua itu. Mengapa? Karena mereka berpikir di luar gua itu banyak bahaya. Mungkin mereka berpikir di luar gua ada binatang buas. Di luar gua ada banyak manusia lain yang berbahaya. Macam-macam pikirannya. Dan ini berlangsung dari generasi ke generasi. Sampai suatu hari ada seorang di antara mereka yang keluar dari gua itu perlahan-lahan. Ia takut, dengan takut-takut ia mengintip keluar gua. Ia keluar di dekat-dekat gua itu. Semakin lama ia menikmati di luar gua kok terang. Ada keindahan ketika malam hari. Di siang hari ada keindahan bunga-bunga dan sebagainya. Ada buah makanan berlimpah. Ternyata tidak ada bahaya. Wah, ini dia sangat-sangat bahagia. Lalu ia ingat teman-temannya yang ada di dalam gua. Dan ia masuk kembali ke dalam gua untuk memberitahu teman-temannya itu. Bahwa di luar gua ada kehidupan yang jauh lebih baik. Yang terang benderang. Tapi teman-temannya mengejeknya. Tidak mungkin. Pasti bahaya di luar sana. Tidak mungkin ada yang lebih baik dibanding di dalam gua ini. Ini yang sudah mengerti, yang sudah keluar dari gua itu mengalami kesulitan untuk memberitahu semua orang yang hidup di dalam gua itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ilustrasi ini meskipun hanya sebuah ilustrasi, tapi melukiskan kebenaran, fakta yang terjadi di dunia ini. Ada banyak sekali orang yang hidup di dalam guanya masing-masing. Ia cukup nyaman dengan keadaannya yang gelap itu. Ia tidak mau belajar. Ia tidak mau mengalami pencerahan. Ia menolak semua keadaan yang berbeda dengan dirinya.
Akibatnya ia tidak pernah mengalami pencerahan. Orang-orang yang tercerahkan adalah orang-orang yang mau belajar. Makanya Alkitab menulis dengan jelas bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Tanpa ada pembelajaran tidak akan ada iman. Bapak Ibu masih ingat kisah Abraham? Abraham tinggal di suatu kota metropolitan. Di zamannya kota Ur Kasdim itu adalah kota metropolitan. Kalau zaman sekarang seperti kota Jakarta. Segala sesuatu ada di sana. Kotanya sudah maju. Ya. Dan Abraham serta orang tuanya Terah dan keluarganya hidup nyaman di sana. Tidak ditulis dalam Alkitab bahwa Abraham miskin, kesulitan hidup. Tidak. Bahkan Abraham dicatat tidak bermasalah di sana. Mestinya ia menikmati suasana kota metropolitan Ur ini. Tapi firman Tuhan keluar dari kota Ur. Mengapa? Apakah Abraham tidak bisa belajar di kota Ur? Atau apa? Nah, kita harus belajar dari peristiwa ini. Jika Adam masih ada di kota Ur, ia akan tidak belajar. Ia bisa saja belajar secara teori, tetapi prakteknya ia tidak akan belajar. Sebab kota Ur Kasdim ini adalah kota metropolitan yang suasananya pagan. Pagan itu penyembahan berhala. Di mana-mana ada bangunan menara. Bapak Ibu tentu ingat menara Babel. Menara Babel itu menara yang bentuknya zigurat. Di kota Ur zaman itu, bangunan-bangunan kota itu ditandai dengan menara atau yang namanya zigurat. Zigurat ini biasanya di puncaknya itu ada dibangun kuil. Kuil penyembahan. Penyembahan terhadap dewa-dewi. Salah satunya adalah dewa bulan yang namanya Nana. Suasana pagan di kota Ur ini dan foya-foya tentu tidak kondusif untuk pertumbuhan iman Abraham. Itu sebabnya Abraham harus mengalami menjadi musafir sepanjang hidupnya. Ia diperintah Tuhan, keluar dari Ur Kasdim. Maka ia keluar dari Ur Kasdim. Inilah iman. Inilah dimulainya pembelajaran iman Abraham. Abraham belajar imannya dengan menaati firman Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim. Setelah itu Abraham digembleng sepanjang perjalanan. Bahkan setelah sampai di Kanaan, Abraham tetap harus belajar sebagai musafir. Hal ini terbukti ketika Sarah istrinya yang dicintainya mati. Ia menangis terseduh-seduh. Tapi ia bangkit kemudian. Ia tahu kesedihan itu hanya sementara. Abraham sudah tahu loh di zamannya itu bahwa hidup ini sementara. Abraham tahu bahwa Ishak diminta Tuhan, ia akan bunuh Ishak sebagai persembahan karena ia tahu Ishak meskipun mati akan dibangkitkan. Abraham punya iman yang besar meskipun ia belum sempurna. Ia masih berbuat salah, pernah berbohong tentang istrinya, pernah tidak percaya janji Tuhan. Tapi ia taat kepada Tuhan. Itulah iman sempurna Abraham, ketaatannya itu
bukan ketika ia buat salahnya. Kita harus meniru ketaatannya. Hari ini, di tahun yang baru ini, kita harus punya harapan baru untuk keluar dari urkasdim kita. Dari tempat nyaman kita, cara berpikir kita, hidup kita yang sudah merasa nyaman. Kita harus keluar dari suasana nyaman kita, comfort zone kita. Sebab tanpa keluar dari rasa nyaman kita, kita tidak bisa belajar. Hal ini ditekankan oleh Tuhan Yesus juga. Kalau engkau tidak melepaskan diri dari segala milikmu, tak dapat jadi muridku. Kalau seseorang tidak mau melepaskan cara berpikirnya yang lama dan belajar kembali firman Tuhan, maka ia tidak bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Ada banyak orang ketika sudah belajar teologi, sudah terpaku oleh teologi tertentu, maka ia tidak bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Ia menjadi murid dari doktrin itu. Ia menjadi murid dari teolog itu. Dan ini merugikan dia. Tapi ia biasanya tidak mau berubah. Keluar dari urkasdim. Lepaskan segala milikmu. Maka kau akan jadi muridku, kata Tuhan Yesus. Ya, di tahun yang baru ini, mari kita perbaharui hidup kita. Mari kita menjadi murid Tuhan Yesus yang all out, yang luar biasa. Setiap kita sebenarnya bisa menjadi luar biasa. Bisa. Cuma banyak orang terkungkung oleh keinginannya sendiri, oleh mental blocknya sendiri. Banyak orang tidak mau memberi diri dipimpin Roh Kudus. Banyak orang tidak mau meninggalkan gua gelapnya. Ia lebih suka hidup di dalam gua. Guanya masing-masing. Sehingga mereka tidak membayangkan adanya terang di luar gua itu. Yang rugi ya mereka sendiri. Di tahun yang baru ini, selalu ada harapan baru. Siapapun kita, apapun mental blocknya, lepaskan saudara. Apapun premis-premis saudara lepaskan, diganti yang baru. Periksa Alkitab lagi. Keluar dari urkasdim kita. Lepaskan segala milikmu, ya Tuhan. Coba. Kalau kita mau mencoba itu, kita akan merasakan banyak mujizat terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa berubah kalau kita tidak mau mendengar firman? Bagaimana kita bisa belajar kalau kita tidak merendahkan diri dan belajar? Bapak Ibu sekalian, disrupsi ini sedang terjadi di seluruh dunia. Perubahan yang hebat. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan melihat perubahan-perubahan hebat di mana teknologi akan berubah. Kalau hari ini berita bohong atau hoax bisa disampaikan lewat internet. Kalau hari ini wajah seseorang bisa diganti untuk memfitnah seseorang. Di masa depan, wajah dalam video bisa diganti dengan wajah kita. Persis mimiknya, matanya, semua bicara normal. Di masa depan hoax akan menjadi hidup. Sehingga kita akan mengalami kesulitan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itulah sebabnya kita jangan di comfort zone kita. Jangan ada di gua yang gelap. Ayo belajar. Belajar apapun demi kemuliaan Tuhan. Memberi diri. Jangan belajarnya cuma sedikit lalu sudah merasa nyaman. Jangan pernah berhenti belajar. Belajar itu seumur hidup. Jangan pernah menganggap kalau belajar itu hanya di sekolah. Belajar itu ada formal, ada non-formal.
Belajar sekarang gampang, bisa melalui YouTube. Saudara bisa mengikuti khotbah-khotbah kita, mengikuti online Bible study. Ada banyak cara untuk belajar. Jangan disia-siakan. Ya. Jadi perubahan akan terus terjadi. Ada banyak yang harus kita pelajari sehingga kekristenan dihadapkan ada banyak hal sulit nanti. Etika Kristen akan menghadapi tantangan yang sangat berarti. Di masa tahun baru ini, ingat, sesuatu yang baru biasanya muncul. Dan perubahan itu tidak bisa dicegah. Kita sebenarnya harus hidup membiasakan diri mempunyai kemampuan adaptasi. Jika teknologi berubah, aku bisa belajar. Jika ada pandemi, aku harus belajar mengatasinya. Jika ada perubahan-perubahan yang luar biasa di masa depan, aku harus bisa beradaptasi untuk kemuliaan Tuhan. Ingat apa kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Baik engkau makan, engkau minum, engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan takut, jangan mental block, jangan minder, tidak boleh minder. Apapun yang terjadi, aku akan belajar. Aku harus bisa. Untuk Tuhan. Bukan supaya merasa hebat, bukan. Untuk Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jangan terikat pada masalah kita sendiri. Banyak orang dendam pada sesamanya, pada saudaranya, pada teman-temannya. Banyak orang sakit hati terhadap seseorang. Saya perhatikan ada banyak orang salah mengerti loh dalam hidup ini. Salah paham. A tidak cocok dengan B. Padahal A benar, B juga benar. Atau A salah, B juga salah. Sayang sekali loh kalau hidup cuma sekali, harus hidup berselisih. Hidup cuma satu kali itu hidup berdampingan, saling mengasihi, saling membantu, saling menolong. Kalau tidak untuk apa? Apa gunanya? Bapak Ibu merasakan gak sih? Apa gunanya kita sakit hati? Apa gunanya kita merasa sudah selamat, merasa benar sendiri? Kan yang penting itu fakta. Bukan perasaan kita. Kita harus objektif. Jangan menipu diri sendiri. Di tahun yang baru, kita harus fokus, semakin dewasa, semakin jadi berkat. Di tahun yang baru jangan cuma euforia. Sekarang tahunnya baru. 2021. Memangnya ada apa 2021? Dunia dari tahun ke tahun mengalami krisis loh. Perhatikan baik-baik. Memang dunia ini harus mengalami krisis. Pasti mengalami krisis. Di akhir zaman ini, kejahatan semakin bertambah. Tapi dengan teknik yang semakin canggih. Yang jahat semakin jahat. Kita melihat yang jahat tampil di internet dengan tidak malu-malunya. Kalau dahulu orang masih punya rasa malu, hari ini jahat tapi tidak malu. Hari ini kita punya pilihan. Bapak Ibu kita semua, meskipun sudah Kristen, kita punya pilihan. Apakah kita memilih untuk lebih serius bagi Tuhan? Apakah kita memilih untuk belajar lagi sesuatu yang baru untuk Tuhan? Atau merasa sudah puas hidup di dalam gua yang gelap tadi itu? Jangan menjadi manusia gua. Kita hidup itu, Alkitab itu berkata begini loh. Barang siapa tetap di dalam firman-Ku, kata Tuhan Yesus, ia adalah benar-benar murid-Ku. Kalau orang tetap di dalam firman, belajar terus firman, ia benar-benar murid Tuhan Yesus. Dan ia akan mengerti kebenaran, ia akan tercerahkan.
mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan ia, akan melepaskan belenggu, segala ikatan, segala belenggu dalam hidupnya. Akan melepaskan diri dari comfort zone-nya itu. Akan membuat manusia gua ini keluar, mengalami terang, mengalami hidup yang benar, mengalami pencerahan, tidak hidup seperti otis di dalam gua yang gelap, tapi merasa itu sudah nyaman. Sesungguhnya Tuhan menginginkan setiap kita hidupnya luar biasa, tidak biasa-biasa saja. Sesungguhnya Tuhan menginginkan melalui hidup kita, pekerjaan Tuhan dilanjutkan. Kebenaran diteruskan sampai ke ujung bumi. Itu melalui hidup kita. Sesungguhnya Tuhan menginginkan kita itu hidup dipakainya. Di tahun yang baru, sehat, kuat, semangat. Semuanya persembahkan untuk Tuhan. Mestinya begitu. Ya, jangan hanya melewati tahun baru sebagai tahun baru. Klise, retorik. Dari dulu cuma begitu. Bakar-bakar petasan, puluhan juta, bisa belasan juta. Padahal banyak teman kita yang kesulitan makan. Jangan dibakar. Bagikan ke orang lain. Ya, khususnya di pandemi begini. Kalau punya uang jangan egois untuk diri sendiri. Bertobatlah Bapak Ibu. Barang siapa tidak sadar dan bertobat, dosanya tidak diampuni. Masa sih Pak? Ya kita baca aja lagi. Kisah Para Rasul 3, ayatnya yang ke-19. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Jadi kalau tidak sadar dan bertobat, dosanya tidak dihapus. Itu artinya, makanya Bapak Ibu kalau baca Alkitab itu harus mengerti arti sebenarnya. Jangan pakai pikiran kita sendiri, nanti kita salah mengerti. Dalam terjemahan bahasa Inggris, repent, disuruh bertobat, repent. Therefore, and return, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Ya, disuruh repent, bertobat. Repent di sini dipakai kata metanoeo. Metanoeo. Metanoeo ini artinya bukan cuma menyesal, sekedar menyesal saja. Aduh Tuhan aku salah. Bukan begitu. Sebab ada banyak orang menyesal. Aku salah. Tapi besok-besok mengulang kesalahan yang sama. Aku salah. Tapi tidak mau berubah. Kalau salah berubah. Nah, metanoeo ini artinya sadar salah, lalu ia berubah. Ibarat kita nyetir, berubah arah. Itu tindakan nyata. Ya, kalau seseorang berubah and be converted, epistrevo, teks asli Alkitab, itu artinya berubah, convert, atau come again, balik lagi ke tempat semula, balik lagi ke rancangan semula, balik lagi ke untuk apa kita semua diciptakan, balik lagi ke kehendak Tuhan. Ya, kalau enggak itu percuma. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Haleluya.
terus tidak berbuat apa-apa. Percuma. Harus berubah, berbalik arah, mengambil langkah nyata, imannya harus nyata. Barulah dosa itu luntur, dihapus, lenyap. Ya, Bapak Ibu sekalian, tahun baru jangan cuma euforia. Tahun baru biasanya orang-orang juga membuat yang namanya apa itu? Resolusi tahunan. Jangan membuat resolusi tahunan itu yang nggak berguna bagi kekekalan. Banyak orang membuat resolusi tahunan, tahun ini aku mau bangun gedung. Tahun ini aku mau punya anak. Tahun ini aku mau punya ini, punya itu. Boleh, punya rencana boleh saja. Tapi resolusi yang paling penting jangan tidak dibuat. Tapi resolusi yang paling penting jangan diabaikan. Apa itu? Resolusi itu tidak ada tahunan, sebenarnya resolusi itu seumur hidup. Resolusiku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Resolusiku ialah baik aku makan minum apapun, lakukan untuk Tuhan. Resolusiku tahun ini adalah belajar keras. Aku mau jadi manusia luar biasa. Manusia-manusia Allah. Resolusiku tahun ini adalah aku harus jadi berkat bagi sesama. Aku mau gunakan seluruh hidupku memberkati sesama. Kalau Bapak Ibu seorang dokter, aku mau jadi dokter yang menolong banyak orang. Kalau perlu tidak usah bayar orang-orang yang memang tidak mampu. Bikin gebrakan. Kalau enggak percuma hidup ini. Buat terobosan-terobosan baru. Buat mujizat. Yang dimaksud mujizat itu bukan kesembuhan fisik saja. Buat mujizat sehingga orang melihat adanya Tuhan dalam hidup kita. Barulah itu efektif. Barulah penginjilan menjadi efektif. Barulah khotbah kita menjadi efektif. Kalau enggak percuma. Kalau kita cuma khotbah, banyak omong, tapi tidak ada buktinya. Percuma. Ya, percuma. Makanya kita harus selalu ingat, Roh Allah yang Maha Tinggi, Roh Kudus ada dalam diri kita. Dialah yang memimpin kita supaya kita kuat, supaya kita terhibur di kala susah, supaya kita mengerti kebenaran secara utuh dan melakukannya. Makanya kita harus selalu ingat dan minta tolong. Roh Kudus, tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Hidup ini berharga kalau kita dipimpin Roh Kudus. Hidup ini berbahagia kalau kita dipimpin Roh Kudus. Hidup ini diberkati kalau kita dipimpin Roh Kudus. Dipimpin itu bukannya kita pasif lalu diseret oleh Roh Kudus. Bukan. Dipimpin itu artinya berbaris seiring dengan Roh Kudus. Apa yang kita lakukan, itulah keinginan Roh Kudus. Bertobatlah Bapak Ibu. Sadarlah dan bertobatlah. Di tahun yang baru ini, kita masih bisa sehat, kuat. Mari kita bersyukur. Mari kita perbaharui terus iman kita. Mari kita tingkatkan kesadaran kita. Kesadaran bahwa kita itu dirancang sebagai anak-anak Allah. Mari kita makin sadar bahwa kita hidup di bumi ini diberi talenta oleh Tuhan. Mari kita makin sadar bahwa hidup ini sebenarnya sangat berharga. Jangan diabaikan. Mari jangan buang-buang waktu. Ayo, setiap saat, setiap detik berharga di mata Tuhan. Berharga buat kita belajar dan melakukan firman. Amin ya.
Mari Bapak Ibu, sebelum waktunya habis, semalam kita rayakan pembukaan menjelang tahun baru. Biasanya orang menghitung 30, 29, 28, rame-rame gitu. Senang sih, rame-rame sih senang. Cuma artinya itu sedang menghitung umur kita yang berkurang juga sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting, yuk kita sadar yuk. Kita berubah yuk. Yuk kita berkati banyak orang yuk. Ayo belajar memberkati Bapak Ibu, jangan pelit. Ya, amin ya. Amin. Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan, kita tidak tahu kapan kita mati. Tapi kita tahu Tuhan beserta kita. Tapi kita tahu kita masih diberi kesehatan. Tapi kita tahu kita masih diberi kekuatan. Supaya kita belajar. Supaya kita semangat. Supaya kita meresponi anugerah Tuhan. Amin ya. Orang yang berbahagia adalah orang yang mengerti dengan benar dan melakukannya. Itulah yang mendatangkan berkat bagi kita semua. Mari kita sambut masa depan kita bersama Tuhan. Baik, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di pagi tahun baru ini, lagi-lagi kami mau minta ampun Tuhan. Kalau selama ini kami belum seperti yang Engkau harapkan. Melalui firman-Mu yang kami dengar, kami percaya dampaknya akan luar biasa bagi kami semua. Kami percaya firman-Mu sampai ke ujung-ujung bumi. Kami percaya program ini akan memberkati banyak jiwa. Memanggil banyak jiwa yang hidup dalam kegelapan. Memanggil banyak jiwa yang masih hidup di dalam guanya masing-masing. Agar nama Tuhan dimuliakan. Dan jadikan kami semua garam dan terang sesuai firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mohon urapi setiap kami. Berkati setiap kami. Agar setiap kami diperlengkapi untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Ikut serta dalam pekerjaan Tuhan. Kami angkat tangan kami. Kami sambut segala berkat. Baik berkat jasmani, berkat rohani. Yang turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan, amin. Saat jalanku hampa, Engkau gandengku erat. Saat jalanku sesat, Engkau tarikku kuat. Kala sepi mencekam jiwaku, Engkau bernyanyi untukku. Kala rindu menderu-deru, Engkau datang kepadaku. Permata hatiku, Engkau sangat ku cinta. Permata hatiku, Engkau sangat ku cinta. Permata hatiku, Engkau sangat